Kiai Abu Bakar Mu'afi Abdullah adalah nama dari sosok pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Al-Khalili Beringin, Tambak Sari, Ompen Sampang. Dan beliau merupakan anak sulung dari 8 bersaudara dari pasangan Kiai Mu'afi Abdullah dengan Nyai Badriyah. Tepatnya beliau lahir pada 10 Rajab tahun 1369 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Desember tahun 1948 Masehi. Secara garis nasab dari jalur laki-laki, beliau tersambung kepada Maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, yaitu Muhammad Bakar bin Mu'afi bin Abdillah bin Abdul Halim bin Abdul Thabit bin Abdul Rahman bin Arif bin Abdul Rahim bin Abdul Wadud bin Maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Dari jalur ibu, beliau bersambung nasabnya ke Sunan Ampel melalui jalur Batu Ampar. Kiai Abu Bakar lahir dan dibesarkan di Dusun Panggul Melati, Mayangan, Panjenggu, Womas, Jember. Dan beliau mengenyam dan menempuh pendidikan di 3 pondok pesantren besar di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong yang saat itu diasuh oleh Kiai Jauhari. Yang kedua, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangkit Banyu Putih yang saat itu diasuh oleh Kiai Zuhri. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sidogiri yang saat itu diasuh oleh Mas Abdul Jalil. Maka dari itu, sanad keilmuan beliau bersanad kepada 3 pondok pesantren itu. Dan begitu juga dengan santri beliau bersanad kepada 3 pondok pesantren besar tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan dari Pondok Pesantren Sidogiri, beliau berkeluarga di Madura, tepatnya di Kampung Panmasan, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dan dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 10 putra dan putri. 4 diantaranya meninggal dan tersisa 6 yang hidup sampai sekarang. Setelah berkeluarga di Madura, beliau diangkat menjadi anak dari pamanda beliau, Kiai Muhammad Khalil bin Abdillah, yang saat itu bermukim di Kampung Beringin, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dan selama almarhum Kiai Muhammad Khalil masih hidup, beliau dengan Kiai Muhammad Bakar selalu menyiarkan akidah ubudiyah kepada masyarakat sekitar dengan cara mendatangi perumahan-perumahan masyarakat dan mengajarkan tata cara solat, tata cara wudhu, tata cara bersuci sesuai dengan ajaran madhab Syafi'i. Dari kegigihan Kiai Muhammad Khalil dengan Kiai Muhammad Bakar dalam menumbuhkan pemahaman syariah, akidah kepada masyarakat, para masyarakat dengan rasa percaya dan rasa ingin mengetahui ilmu syariat, masyarakat memondokkan putra dan putrinya ke Langker Beringin, yang pada saat itu Pondok Pesantren Mambaul Ulum Al-Khalili ini dikenal dengan sebutan Langker Beringin. Dan setelah Kiai Muhammad Khalil wafat, Kiai Muhammad Bakar mendidik para santri, para putra-putri masyarakat yang dipasrahkan dan dimondokkan ke Pondok Beringin ini. Setelah Kiai Muhammad Khalil Beringin wafat, perjuangan beliau tidak lantas putus,
Hal itu dikarenakan keikhlasan yang terpancar dari pribadi keduanya. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan mulai tampak di daerah Beringin dan sekitarnya. Salah satu ulama tasawuf berkata, "Ma kana Allahu dama wattasal, wa ma kana li ghairillahi inqata'a wa infasal." Sesuatu yang didasari ikhlas akan terus kekal, dan sesuatu yang tidak didasari ikhlas akan putus cerai-berai. Kiai Abu Bakar adalah sosok yang tegas dan bertanggung jawab. Terbukti saat mendidik murid-murid dan putra-putrinya, beliau juga mengajari kesederhanaan dan kemandirian pada putra dan putri beliau. Pada suatu ketika, saat putra beliau hampir lulus dan menyelesaikan masa tugas dari pondok pesantren, dengan berani putra beliau meminta dibelikan sarung yang berjahit tengah, karena selama hidup tidak pernah memakai sarung yang berkualitas bagus. Beliau lantas menuruti permintaan salah satu putranya beliau tersebut, tapi dengan cara sarung tua beliau sendiri dibelah dua dan dijahit tengah, kemudian diberikan kepada putranya. Inilah mungkin rahasia dawuh para guru, santreh sinyaman pondok, tak kira nyaman ting mole. Santreh 11 pondok, bekal jajah nyaman ting mole. Karena sejatinya hidup di pondok bukan hanya mengaji ilmu saja, tapi belajar bagaimana cara menghadapi berbagai tantangan hidup yang begitu kompleks, dan itu semua tidak akan bisa dicapai dengan kemewah-mewahan ketika melatih diri di pondok pesantren. Setelah menikah dan menjadi pengasuh, setiap 2 kali dalam seminggu beliau, Kiai Muhammad Bakar, mengaji dan berguru kepada Kiai Samhudi, muallim Karanganyar, sampai sang guru wafat. Konon katanya beliau mengaji pada Kiai Samhudi kurang lebih 30 tahun. Termasuk salah satu contoh kesederhanaannya, beliau hanya menyimpan 3 sarung dan baju, dan hanya dalam seminggu sekali beliau berganti baju, tepatnya hari Jumat. Dan setiap satu dari ketiganya ada yang diganti yang baru, salah satunya akan ditinggalkan. Begitu juga seterusnya sampai beliau wafat. Bukan berarti beliau tidak bisa untuk lebih dari itu, karena sejatinya yang lebih dari kebutuhan itu adalah nafsu. Itulah kata-kata yang selalu beliau ucapkan, dan beliau hanya mengambil sesuai kebutuhan. Dalam hal keistiqomahan, beliau sama seperti pendahulunya. Dari terbit matahari sampai terbenam kembali, aktivitas beliau sama, dari membangunkan sholat subuh, mengajar, berwirid, mandi biasanya sebelum asar, makan bersama keluarga, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Hampir tidak ada waktu yang nganggur sia-sia. Ketegasan beliau sangat masyhur di kalangan santri dan para tetangga. Semuanya segan dan agak takut. Beliau tidak segan-segan menegur dengan suara lantang, meskipun di tengah undangan. Bahkan sebagian santri hanya mendengar bunyi pacaknya sudah merasa takut dan kaget. Tidak sedikit dari mereka yang pernah mempunyai pengalaman pribadi, seperti kena colek sedikit di pipi, punggung, dan pahanya. Tapi karena mungkin didasari dengan keikhlasan
tidak satu pun dari mereka yang merasa jengkel di kemudian hari. Justru menjadi kenangan indah betapa dulu guru sangat memperhatikan para santrinya. Selain aktivitas di pondok pesantren dan di Telem bersama para murid dan santri, beliau, Kiai Abu Bakar, juga tekun dalam mengajar sampai ke kampung-kampung dengan berbekal lampu tenglong dan seorang teman. Beliau menyusuri pedalaman sekitar kampung beliau seperti Nong Leleng, Morlonteng, Lauk Gunung, Permuning. Semua beliau singgahi untuk mengajar melalui media kolom dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga aktif memenuhi kebutuhan masyarakat apabila dibutuhkan. Beliau juga menjenguk masyarakat ketika sakit. Ketika diundang, beliau akan hadir tepat waktu. Pada suatu ketika, beliau diundang salah satu santrinya di Buluuran sambil duduk beristirahat di atas batu karena kelelahan berjalan kaki. Beliau berdauh pada putra dan orang yang ada di sekelilingnya, kalau niatnya hanya untuk mendapat salabat, sungguh begitu rugi menghadiri undangan. Dari semua itu, kita dapat belajar arti kesederhanaan, ketegasan, ketawaduan, dan keistiqomahan yang terpancar dari pribadi beliau, dan semoga dapat dijadikan teladan oleh putra-putri dan keturunan beliau beserta para santri dan muhibbin kepada beliau. Kiai Muhammad Bakar wafat pada Jumat 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Maret 2018 Masehi. بعد